Oke, baik. Kali ini kita akan belajar tentang apa sih kebutuhan dasar manusia terkait nutrisi. Ya, pemenuhan kebutuhan nutrisi. Ya, kenapa nutrisi itu sangat penting dalam tubuh. Ya, akan kita pelajari dalam video materi kali ini. Ya, ini yang pertama kita bahas tentang konsep kebutuhan nutrisi. Apa sih intinya nutrisi? Ya, kalau dilihat dari gambar di sini yang ada karbo ya, roti, ada vitamin ya, ada mineral ya, ada protein, lemak dan sebagainya ya. Apa sih itu ya? Nah, yang jelas pertama nih ya, kalau kita bicara tubuh ya, ini bisa dikatakan menjadi ada berbagai ini ya, mekanismenya. Nanti ada pembedanya ya, ada jenis jenis kelamin, usia, aktivitas dan sebagainya. Yang mana ini semua nanti digunakan sebagai kelangsungan hidup. Ya, di sini ada makanan, nutrisi, ada nutrien yang sudah masuk, yang dikelola dan diabsorpsi dan di metabolisme, dan itu menjadi sumber energi ya, pemeliharaan jaringan tubuh, regenerasi sel, vitalitas. Nah, ini digunakan untuk kelangsungan hidup. Nah, dan ini semua mekanismenya harus dijalani dengan secara seimbang ya. Kalau tidak mau semuanya harus seimbang. Terus apa saja sih nutrisi, nutrien yang esensial dalam tubuh ya? Jadi zat gizi penghasil energi, pembangun sel dan pengatur ya. Ini apa saja itu ya? Yang pertama kan ada 3 nutrien yang istilahnya yang paling terkenal ya, dan itu yang paling dibutuhkan dan itu yang paling besar sumbernya ya, di karbohidrat, protein dan lemak. Ya, sisanya juga tidak kalah penting ya, seperti protein, vitamin ya, mineral, cairan dan sebagainya ya. Jadi ada di sini ada 6 ya, ada 6 esensial dari nutrisi, ada mineral, karbohidrat, lemak, vitamin, air dan protein. Kita bahas yang pertama terkait karbohidrat ya, itu senyawa C dan ikutan H ya, plus U. Jadi nanti kalau mekanisme dalam tumbuhan dikatakan fotosintesis ya. Ya, jenisnya apa saja sih yang terkandung dalam karbohidrat ya? Ada zat tepung ya, dihasilkan dari tanaman hijau seperti gandum, ubi-ubian ya, selulosa atau sagu ya. Ada juga zat gula, sakrosa dari tebu atau ubi ya, maltosa dari hidrolisis tepung ya, dextrosa glukosa dari buah atau madu. Nah, kenapa karbohidrat itu manis ya? Ya, contoh saja nasi. Nasi kalau semisal dimakan tanpa apa-apa ya loh ya, jadi dimakan, coba dirasakan lama-lama pasti terasa manis ya. Ini contoh-contoh karbohidrat dalam bagan ya. Ada monosakarida, disakarida, oligosakarida dan ada polisakarida. Ya, nanti ini jenis-jenisnya ya. Terus fungsinya apa sih karbohidrat? Ya, yang jelas pertama sebagai sumber energi utama ya, metabolisme lemak normal ya. Jika karbohidrat kurang, bisa lemak sebagai energi ya. Di dalam hepar hati ya, sebagai glukurinik acid ya, asam glukurinik ya, itu untuk apa? Pengikat racun kimia dan bakteri. Nah, kenapa di dalam hati itu sangat besar organnya ya. Untuk mempertahankan integritas fungsi sel saraf ya, energi dalam otak juga ya, sisa laktosa di usus bisa di sebagai laksatif itu nanti ya, bisa mensintesa vitamin B kompleks dan vitamin K ya. Selulosa tidak dapat dicerna atau jadi eliminasi alfi ya, atau menjadi feses ya, bisa merangsang peristaltik dan absorpsi air juga bisa dari karbohidrat. Kalau dari makanan sereal ya, sebagai suplai protein, mineral dan vitamin juga ya. Dan yang ke-8 digunakan oleh protein sparing action ya. Jadi jika karbohidrat tidak cukup ya, bisa dibandingkan dengan gluconeogenesis ya, dalam gula ya, bisa di sparing action ya. Yang selanjutnya kita bahas tentang protein ya, atau nutrien paling utama yang diperlukan oleh tubuh ya. Protein sini ya, protein ada nabati dan hewani ya. Nabati dari kacang-kacangan, gandum ya, komplit ya, atau hewani dari daging, telur, susu, dan kebanyakan komplit ya. Inkomplit ini terkait kandungannya, yaitu inkomplit ini biasanya kandungan dalam ini ya, protein seperti kacang, gandum dan sebagainya itu harus
ini ya harus di metabolisme secara optimal dulu supaya menjadi komplit ya. Kalau hewani biasanya sudah komplit dari luar, ya dari luar dalam arti daging sudah mengandung ada proteinnya sehingga tidak perlu metabolisme yang ini ya yang lama ya sehingga bisa langsung digunakan dalam tubuh gitu ya. Untuk asam amino di sini ada esensial yang tidak bisa diproduksi oleh tubuh ya. Seperti apa nih? Ada histidin ya, istoleusin ya, ada leusin, lisin ya, metionin dan lain sebagainya banyak nih ya. Jadi menjadi mekanisme untuk ini ya bertumbuh ya, tumbuh kembang ya untuk maintenance dalam tubuh manusia. Ada juga yang arginin ya sebagai sistem imun, itu juga kandungan dalam protein ya. Yang non esensial seperti ada alanin, aspartic acid, cysteine dan sebagainya sampai tirosin ya. Ini adalah jenis-jenis protein yang sangat diperlukan dalam tubuh. Fungsinya apa saja sih yang esensial dan yang non esensial? Silahkan nanti bisa kalian browsing ya. Kalau alanin fungsinya apa, aspartic acid fungsinya apa, nanti kalau dibahas satu persatu terlalu lama ya. Di sini fungsi protein ya apa saja sih untuk mempertahankan kesehatan dan vitalitas ya sebagai pertumbuhan dan perkembangan suatu jaringan dalam tubuh, membentukkan hormon yang menjaga keseimbangan asam basa ya, juga menjadi keseimbangan cairan tubuh ya, juga membantu membentuk enzim antibodi atau membentukkan susu saat laktasi ya, ASI di sini ya, air susu ibu ya. Terus membantu pembekuan darah, ini termasuk fungsi dari protein. Selanjutnya kita bahas ada lemak ya, sumber energi kedua setelah karbohidrat ya, itu adalah lemak. Disimpan di kelenjar adiposa dan hepar-hati ya. Lemak juga ada dua jenis, ada nabati dan hewani ya. Kalau nabati di sini ada minyak kelapa, minyak kacang-kacangan ya. Kalau hewani ada dari hewan, susu, keju, kuning telur, ini termasuk dari lemak. Fungsinya sebagai apa? Cadangan energi ya. Kenapa tidak mungkin manusia tidak memiliki lemak ya, tinggal pembedanya adalah banyak atau sedikitnya cadangan energinya atau lemaknya ya. Yang kedua adalah komponen membran sel ya. Yang ketiga menjadi insulator suhu tubuh ya, bisa membantu untuk menghangatkan tubuh juga ya, sebagai pelarut vitamin. Vitamin apa saja? Ada A, D, E, K ya. Terus jenis lemaknya ini ada kolesterol ya, asam pedu sebagai pencernaan, pembentukan hormon, kortisol, estrogen, testosteron dan hidrokortisol. Banyak sekali mekanisme. Dan lemak itu tidak selalu buruk ya. Jadi lemak itu memang bagus untuk cadangan tubuh ya. Ini ada saturasi, saturated fats dan unsaturated fats di sini ya. Jadi di sini mekanismenya seperti apa sih? Ada lemak jenuh dan tak jenuh juga termasuk di sini ya. Ini kandungan-kandungannya ya. Ini kalau misalnya saturated fats dari mana? Dari animal ya, dari hewan di sini ya. So, ini yang unsaturated fat dari apa sih? Di sini ada dari tadi ya, ada nih dari bunga matahari ya, ada dari kelapa, minyak kelapa nih. Ada polyunsaturated fats yang dari omega 3-nya dari apa saja sih? Soybean oil, kacang-kacang, apa minyak kacang ya. Banyak sekali, nanti bisa kalian cek di sini ya. Selanjutnya adalah vitamin. Ya, vitamin di sini ada termasuk zat organik yang diperlukan dalam jumlah sedikit ya. Tapi bila kurang bisa menyebabkan penyakit yang khas ya. Tidak terlalu banyak seperti karbo, lemak ataupun protein, namun digunakan sedikit oleh tubuh. Tapi kalau tidak dioptimalkan ininya bisa menjadi suatu penyakit nanti ya. Vitamin bisa larut dalam air dan larut dalam lemak. Larut dalam air nih ya jenisnya ya. Mungkin sudah kita bahas dulu ya terkait vitamin di biomedik ya. B1, B2, B3, B6, B12 ya. Ada larut di lemak ya, A, D, E, K ya. Untuk bisa larut dalam lemak ini. Ini proses pencernaan suatu nutrisi ya, kita singkat IDAME ya. Ingesti, digesti, absorpsi, metabolisme, dan ekskresi. Apa saja itu kita bahas. Yang pertama ingesti. Proses pencernaan awal di sini ya. Ada dua tahap. Tahap pertama yaitu ini ya. Dia otak, koordinasi lengan dan tangan yang membawa makanan, ngambil makanan, masukkan dalam mulut. Di mulut dikunyah
Ya, ini secara sadar ya, nggak ada yang nggak sadar ya. Jadi tercampur oleh salivah. Nah, ini ada enzim tialin nanti ya. Saya ditelan, masuklah ke lambung. Ya, proses menelan masuk ke kerongkongan sampai ke lambung, masuk ingesti tahap kedua. Selanjutnya digesti ya. Ini digesti juga ada proses dari mulut sampai ke kolon ya, atau istilahnya rektum di sini ya. Prosesnya ini merupakan digesti kegiatan fisik dan kimia yang menyederhanakan makanan supaya mudah diabsorpsi di intestinal atau di usus nanti ya. Kalau mulut ada saliva ya, pelumas, musin ya, ini dan protein, lindung mukosa, petialin, ya, dibantu oleh amilase, pankreas ada amilum ya, dan maltosa. Untuk lambung dibantu oleh HCl ya, asam di sini ya, sel varietal hormon gastrin ya, seperti kuman ya, mengaktifkan peksinogen ya, dan sebagainya nanti. Karena penting sekali ini ya, sehingga makanan itu banyak sekali kuman dan sebagainya ya. Jadi jarang sekali ada makanan steril. Kenapa? Kalau makanan steril kandungan zat-zat protein dan sebagainya sudah habis. Ya, sehingga akhirnya menjadi zat sampah yang masuk dalam tubuh. Ya, itulah kenapa diperlukan yang seadanya. Dan juga ada protein, susu, lemak ya. Di sini juga protein dibantu oleh HCl pepsinogen, susu oleh renin, lemak oleh enzim lipase untuk memecah dari lemaknya. Ada usus halus juga ada di getah pankreas ya, usus dan empedu ya. Enzimnya apa saja di pankreasnya ada tripsin, chymotrypsin ya. Di getah ususnya ada sukrase, maltase. Ya, di empedu ada cholecystokinin ya. Di usus besar ada sel mukosa, mukus, mikroorganisme, dan ada fermentasi dari dan sintesa dari vitamin. Setelah didigesti dan pencernaan fisik nanti diabsorpsi, ya diserap oleh tubuh. Ya, itu kalau misalnya karbohidrat ya dan menjadi monosakarida diserap dan menjadi glukosa, galaktosa, fruktosa, menjadi suatu transfer aktif ya, glukosa dan galaktosa, dan menjadi difusi. Difusi ini untuk fruktosa, ini perpindahan dalam sel ya. Untuk protein ya dibantu oleh asam amino menjadi transfer aktif juga, lemak juga dibantu oleh asam lemak dan gliserol, dibantu juga oleh asam empedu sehingga menjadi mukosa di usus halus sehingga mudah diserap ya. Metabolisme setelah mudah diserap ya, jangan sampai jadi sampah sehingga ini ada namanya filtrasi ya. Jadi glukosa menjadi kalori, energi ya, mungkin ada zat buangan jadi CO2 ya, misalnya glikogenesis menjadi glikogen ya. Kalau protein aktivitas sistem imun, pertumbuhan, memproduksi enzim pelihara dari sel, perbaikan jaringan, keseimbangan cairan dalam tubuh, itu termasuk fungsi dalam metabolisme ya, yang difungsikan oleh protein. Ekskresi atau membuang zat sisa, metabolisme, katakan hemostasisnya ini harus seimbang juga ya. Apa saja jenisnya itu ada defekasi, miksi, diaforesis, dan ekspirasi ya. Defekasi BAB ya, miksi urin, diaforesis terkait mengeluarkan ini ya, keringat dan sebagainya, ada ekspirasi mengeluarkan CO2. Ini kurang lebih kebutuhan nutrisi harian ya. Nah, ini dari 3 jenis nutrien ya, karbohidrat, protein, lemak ya. Kalau karbo kebutuhan tubuh jadi 5,5 gram kali kilogram berat badan ya. Jadi kalau beratnya 50 tinggal dikalikan 50 ya. Ini jadi presentasi dari total kebutuhan kalori. Protein segitu ya, 1 gram, lemak 1,5 gram per kilogram berat badan. Ini kalau kita melihat ininya ya, piramidanya ya. Piramida kenapa ini semua harus seimbang untuk mencapai suatu kesehatan yang dari atas ini ya. Ada makanan karbohidrat, protein ya, ada mineral ya, sebagainya. Ini ditambah juga dari susu ya, protein wangi bagi ya, sini juga dilengkapi sampai dengan aktivitas juga sini ya, untuk mengontrol dari berat badan ya. Ini contoh dari The Eat Well Plate ya, bagaimana dalam piring itu seimbangnya seperti apa sih ya. Ini contoh ya. Jadi kalau piring dianggap satu di sini ya,
satu piring ya, misalnya kalian teman-teman mau makan satu piring. Jadi di sini sepertiganya nasi atau karbohidrat ini ya. Sepertiganya adalah sayur atau buah, ya ada vitamin, mineral, ya, protein juga di sini. Baru sisanya ada lemak, ini ya, ada daging, sayur, ya, ada ini ya susu ya. Ini dikatakan ya seimbang ya. Apakah ini tidak ini ya? Apakah harus dan tidak tergantikan? Ya ada penggantinya, misalnya, oh ini kalau saya makan pakai nasi mahal nih, lebih murah gandum, mau kok beralih ke gandum ya, boleh-boleh saja ya beralih ke gandum. Ini beberapa faktor yang bisa mempengaruhi satu nutrisi ya dalam tubuh ya. Jadi adalah faktor development dari si orangnya sendiri ya, dari apa istilahnya, orangnya seperti apa ya, dari jenis kelaminnya, dari etnik dan culture ya, budayanya ya, terkait kepercayaan terhadap makanan ya, ada personal preference dari manusianya sendiri ya, ada dari religious practice ya, atau keyakinan ya, lifestyle pola hidup, ekonomi dari kayak penghasilan, medikasi dan terapi juga dari kesehatan, konsumsi alkohol, advertising ini termasuk ini ya, iklan seperti itu ya, tertarik dan sebagainya. Ada juga psychological faktor atau faktor psikologi yang nggak mau makan gara-gara pernah pengalaman jelek, padahal ini bagus ya, ini termasuk ke faktor psikologi. Berikut nih penilaian status nutrisi ya, antropometri ya. Jadi nutrisi dalam tubuh teman-teman itu dikatakan seimbang atau enggak sih? Ya, mekanisme berat badan tubuhnya seperti apa sih? Indeks massa tubuh ya silahkan dihitung ya. Ya, jadi BB kalau misalnya sedang kurang dari 8% kurus ya, antara 80 sampai 120 ideal. Lebih dari 120 adalah gemuk. Tinggal dikalikan saja, dibagikan. BB misalnya 50, tinggi badannya misalnya 150. Dalam meter berarti 1,5 dipangkatkan 2, jadi 1,5 maka 2 kan 2, ini 15, 2,15, tinggal dibagi aja ya. Jadi 50 dibagi 2,15 berapa itu jawabannya ya, kurang lebih sekitar misalnya 18 sampai 24 nih ya, berarti masih normal ya untuk IST-nya. Silahkan hitung yang penting masing-masing teman-teman di sini ya berapa. Ada juga dari antropometri dari triceps skin fold ya, atau TSF di sini ya, tampilan kulit di suprailiaka, bicep, tricep dan subscapula ya, nanti diukur ya ininya berapa ininya ya. Ya, jadi ada dari tricepsnya, dari ada juga AMC, almas ke circumference yang perkirakan cadangan protein dalam tubuh ya. Ada juga formula dari FOAC di sini ya, yang dikurangi dari 3,14 kali TSF atau mid upper arm circumference ya, dari tangannya juga ini juga bisa diukur ya. Ini ya lingkar lengan atas hasilnya kalau kurang dari 12 cm gizi buruk, 12 sampai 13,5 cm gizi kurang, lebih dari 13,5 cm normal. Ya, sini kita akan bahas juga tentang BMR ya, basal metabolic rate. Jadi kebutuhan energi kilokalori ya dari BMR kali faktor aktivitas AF ya, rumus BR-nya ini ya dari Haris Benedict ya. Laki-laki 66 plus 13,7 kali BB plus 5 kali TB kurangi 6,8 kali U. Nggak usah tanya dari mana nih 66, 13,75 ini sudah menjadi konstantanya di sini ya dari Haris Benedict ya. Nah, ini perempuan nih 65,5 nih ya, pasti ini dan sebagainya nanti menjadi suatu konstanta nanti. Seperti apa sih konsep perawatan nutrisi ya? Ini data-data screening data dari antropometrik ya, misalnya ada tinggi, berat ya, ideal body, berat idealnya ya, BMI-nya, body mass index-nya, ada
chemical datanya dari hemoglobin, serum dan sebagainya, ada clinical data, ada dietary data. Ini nanti ada catatannya, nanti bisa kalian cek apa sih fungsinya ya. Ini kalau kita bahas terkait riwayat diet ya, jadi ini termasuk pola kebiasaan makan ya, waktu, jenis dan jumlahnya juga sangat mempengaruhi dari kebutuhan nutrisi ya. Terus makanan yang disukai, tidak disukai ya, makanan bisa menimbulkan alergi ya, membahayakan, serta yang menguntungkan ini juga termasuk mempengaruhi nanti. Ada juga pembatasan makanan ya, diet khusus ya, budaya ataupun suatu keyakinan ya, ini juga termasuk pembatasan yang secara tidak langsung akan mengaruhi terhadap status nutrisi. Selanjutnya juga ada intake cairan. Ini kurang lebih menurut ini ya diagnosis ya. Nah, di sini ada berapa, ada imbalance nutrisi ya. Jadi misalnya lebih dari kebutuhan tubuh, ada imbalance nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Ya, jadi ada reheadings for excess nutrition ya, itu illness-nya ya, ada risiko kekurangan nutrisi juga ya. Jadi itu kurang lebih yang kita bahas terkait nutrisi ya. Jadi ini beberapa referensi, nanti bisa teman-teman baca nanti ya. Oke, terima kasih sebelumnya untuk materi dari nutrisi, semoga materi yang bermanfaat. Misal ada yang didiskusikan atau ditanyakan, silahkan di kolom chat boleh, atau nanti di mekanisme Zoom ya. Baik, sampai jumpa pada materi yang lain ya. Terima kasih, salam sehat.